Sehingga kalau kita belajar tentang hidup dekat dengan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita lihat dalam Efesus pasal 5 ayatnya ke-26. Kalimatnya, untuk menguduskannya. Ketika kita membina dan membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan menguduskan kita. Pikiran kita dikuduskan, hati kita dikuduskan, hidup kita dikuduskan. Pikiran kita disembuhkan dari hal-hal yang tidak baik. Hati kita dibersihkan. Hati kita digantikan dengan hati yang baru. Engkau mengalami kesembuhan pikiran dan hati dan jalan-jalan kehidupanmu yang dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak sama lagi seperti dulu. Firman Tuhan berkata, sebab barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Lalu bukan hanya dikuduskan ketika engkau dekat dengan Tuhan, kalimatnya di ayat yang ke-27 dikatakan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat. Hal yang kedua yang Tuhan lakukan adalah menempatkan engkau pada tempatnya. Saudara, dosa membuat Adam tidak berdiri di tempat seharusnya dia berdiri. Apa yang membuat kita mengerti lewat kejadian dosa Adam? Dalam Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan saat itu Alkitab berkata, Tuhan sedang ada dalam taman itu. Lalu apa kalimat pertama yang Tuhan katakan? Tuhan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Saudara, kalimat ini mengandung sebuah arti bahwa Tuhan sedang mencari Adam yang tidak ada pada tempatnya. Adam keluar di tempat yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidupnya. Adam keluar dari rencana Tuhan. Adam bersembunyi karena dosa dan kesalahan yang dia buat. Sehingga hari ini, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah menjadi orang-orang yang mulai membangun hubunganmu dengan Tuhan. Dan inilah saatnya. Engkau bisa melihat keluargamu. Engkau bisa menyaksikan keluargamu jauh lebih dekat dengan Tuhan dari sebelumnya. Berapa banyak keluarga-keluarga dipulihkan hubungannya dengan Tuhan hari-hari ini. Ketika kita kembali ke rumah, kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi COVID-19 ini. Yang kita tahu adalah kita perlu Tuhan. Sehingga tidak heran, ada banyak keluarga yang mulai membangun mesbah doanya. Suami mulai berdiri untuk memimpin ibadah di rumah tangganya. Istri mulai mengajak anak-anaknya membaca firman. Anak-anak mulai mengenal Tuhannya dari orang tua mereka. Dan berapa banyak keluarga-keluarga yang akhirnya dipulihkan dengan cara ini. Kadang kita terlalu mengidolakan gereja kita yang besar. Kadang kita terlalu mengidolakan pengkhotbah-pengkhotbah yang besar. Kadang kita terlalu mengidolakan tempat-tempat ibadah kita yang luar biasa musik dan segala kehebatannya. Hari ini yang menjadi idola yang Tuhan taruh di hatimu adalah suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu, orang tuamu. Merekalah yang engkau lihat hari-hari ini tiap hari. Sekalipun kita mungkin sudah aktif bekerja. Tapi pikiran kita selalu di rumah. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi orang yang mulai memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Saya percaya tidak ada yang bisa melepaskan kita dari kasih Kristus. COVID-19 pun tidak. Keadaan yang sulit seperti ini pun tidak. Saudara, banyak orang, apalagi para pengusaha, yang mengalami kebangkrutan mungkin, yang mengalami kesulitan dalam usaha mereka. Tapi saya percaya, saudara, Tuhan masih bisa menolong kita. Sehingga jangan pernah kalah dengan keadaan ini. Jangan pernah kalah dengan kesulitan ini. Kita masih punya Tuhan. Tuhan Yesus setia, kata sebuah pujian. Kalau dia setia, dia bukan hanya setia pada waktu kita senang. Dalam susah ini pun, dia tetap menyertai kita sekalian. Sehingga pemulihan keluarga terjadi ketika engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan ini
membuat engkau menjadi orang-orang yang melihat. Engkau juga bisa membangun hubungan keluargamu semakin hari semakin luar biasa. Saudara, keluarga kita tidak lagi hidup di Taman Eden. Kalau kita belajar tentang hidup Hawa, maka ada beberapa kelebihan dari Hawa pada waktu dia belum jatuh dalam dosa. Kelebihan yang pertama adalah Hawa adalah istri yang paling berbahagia karena rumahnya di Taman Eden. Rumah Tuhan. Betapa indahnya. Tetapi masalahnya kita adalah orang-orang yang tidak lagi tinggal di Taman Eden. Tinggal di dunia yang hancur karena dosa. Ada banyak tantangan yang perlu kita hadapi. Dan saudara tahu, kelebihan Hawa yang kemudian, Hawa adalah wanita yang paling cantik di dunia. Karena belum ada saingan, saudara. Ya. Belum ada orang ketiga. Ya. Dan Hawa adalah orang yang tidak takut kepada apapun karena dia tinggal dalam indahnya hadirat Tuhan. Dan ada banyak masalah-masalah rumah tangga yang timbul ketika Adam dan Hawa keluar dari taman ini. Ketika kita belajar tentang hidup berkeluarga, kita baru sadar rupanya membangun sebuah keluarga itu tidak mudah. Kita perlu sertakan Tuhan yang adalah penggagas dari keluarga kita. Lalu kemudian, saudara, apa yang harus kita lakukan untuk melihat pemulihan terjadi dalam kehidupan kita? Yang harus kita lakukan untuk melihat pemulihan terjadi dalam hidup kita adalah membangun komitmen kita. Dalam Yosua, pasalnya yang ke-24, Yosua pasal 24 dalam pembacaan kita tadi di ayat 15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Hal yang ketiga, bagaimanakah pemulihan itu bisa terjadi dalam hidup keluarga kita? Yang ketiga adalah dengan membangun komitmen. Ada kata pilihlah di ayat ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Doa saya, kita memilih sekali Yesus, tetap Yesus. Karena pilihan kita tentang hal ini akan memengaruhi hidup kita. Ada banyak pilihan-pilihan dalam hidup kita. Tapi hanya Tuhan yang harus menjadi pilihan yang pertama. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memilih Tuhan. Itu adalah tanda bahwa saudara datang di alamat yang tepat. Sehingga hari ini apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi kesulitanmu? Tuhan tidak akan pernah memberikan kesulitan di luar batas kekuatan kita. Saudara, percayalah, jika saudara merasa bebanmu lebih berat daripada orang lain, itu karena Tuhan melihatmu jauh lebih kuat daripada mereka. Kalau kita belajar dari keong siput mungkin, saudara. Siput itu dagingnya lembut, saudara. Bahkan tidak ada tulangnya. Tapi kenapa mungkin kita bertanya, Tuhan memberikan rumah yang besar dan berat? Karena Tuhan tahu bahwa rumah itu tidak melebihi kekuatan dari siput itu. Begitu juga kita. Sehebat-hebatnya masalah kita, Tuhan tetap akan mendukungmu. Engkau pasti bisa tetap menjadi juaranya. Engkau pasti tetap bisa mengalahkan keadaan dan menang bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya, mari hari ini lihat pemulihan Tuhan terjadi dalam keluarga kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita kembali menjadikan kasih Kristus menjadi dasar keluarga kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Orang yang membangun hubungan dengan Tuhan tidak gampang sakit hati. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia juga pasti mengasihi sesamanya. Saudara, jangan lupa, kalau luka hati, patah hati, sakit hati, itu tidak ditanggung BPJS. Ya. Sehingga, jangan pernah sakit hati lagi, jangan pernah benci lagi. Dilarang benci, dilarang sakit hati. Doa saya benci saudara menjadi benar-benar cinta kepada pasangan.
Doa saya, saudara mengalami apa yang dikatakan benci, tapi dirubahkan Tuhan menjadi rindu. Sehingga ini yang akan menjadi bagian dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau melihat pemulihan terjadi dalam keluarga kita? Yang terakhir adalah dengan membangun komitmen. Pilihlah, kata Alkitab. Hari ini kita memilih Tuhan. Hari ini kita memilih Yesus. Hari ini dalam keadaan kita yang sulit, perekonomian yang sulit, keamanan yang kita tidak tahu di mana virus COVID-19 itu ada. Tapi yang kita tahu adalah kita sudah melihat Tuhan dalam keadaan ini. Ada Tuhan yang besar yang akan menjadi perisai dan pertolongan kita. Saudara, yang bisa menyelamatkan kita dalam keadaan ini adalah iman kita. Sehingga tidak heran kalau Alkitab berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Dan Tuhan akan menjadi perisai dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Dan hari ini kita berbahagia, dipulihkan. Tidak ada hal yang tidak mungkin yang Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Tuhan pasti bisa. Tuhan pasti mungkin bisa terjadi. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mengenal kata mustahil. Bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil untuk dikerjakan. Sehingga terjadilah kebangunan rohani saat ini bagi keluarga kita semua ketika kita mengalami pemulihan atas keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati saudara.